Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, para hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad dan juga para pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban kita, dan sekaligus kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam rangka meningkatkan ilmu dan iman kita. Dan kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat-nikmat ini. Nikmat hidayah wajib kita syukuri, dan nikmat hidayah inilah yang hendaknya selalu kita jaga dan kita mohon kepada Allah untuk dijaga dan selalu menyertai kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang saya muliakan, kita akan mengkaji tema akidah, iman, rukun-rukunnya, hakikatnya, dan pembatal-pembatalnya. Ini salah satu kajian yang sangat penting, kajian tentang akidah, kajian tentang iman. Terlebih lagi kita yang hidup di era banyaknya pemikiran-pemikiran, keyakinan-keyakinan yang ada di sekeliling kita di Indonesia ini. Keyakinan-keyakinan atau ideologi yang berbaju Islam, tapi sebetulnya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Bertentangan dengan prinsip-prinsip iman. Karena kita hidup di negara yang memang kebebasan berekspresi, berpendapat itu dijamin. Sehingga masing-masing dari kita itu harus membentengi diri dengan ilmu. Dengan akidah yang benar. Pembahasan iman ini juga sangat penting karena iman kita tahu bersama merupakan asas, fondasi agama kita dan juga fondasi amal kebaikan kita. Tidak ada agama tanpa keyakinan dan tidak akan ada amal yang diterima tanpa didasari atas iman. Itu saja sudah menunjukkan pentingnya kita memahami hakikat iman, ya, karena iman merupakan asas, fondasi. Iman juga memiliki thamarat. Iman itu ada thamarnya, buahnya. Keimanan yang benar itu akan membuahkan berbagai macam kebaikan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sebaliknya, kekufuran akan membuahkan penderitaan dan kesengsaraan dunia dan akhirat. Di antara buah iman di dalam kehidupan dunia ini, yang pertama, iman itu akan memberi petunjuk manusia ke jalan yang benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 54. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim." Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Kita ingin mendapatkan petunjuk terus dari Allah, maka imani apa yang Allah turunkan. Jangan ditentang, jangan membantah.
Imani, yakini. Ya, nanti kita akan bahas makna iman secara bahasa maupun istilah. Tapi secara bahasa itu iman adalah keyakinan. Semakin kita yakin, semakin lurus jalan kita. Dan semakin dimudahkan kita berjalan di jalan hidayah. Tapi ketika seseorang tidak meyakini apa yang Allah turunkan, dia tahu itu adalah wahyu dari Allah. Namun dia tolak, entah karena tidak sesuai dengan logikanya, akalnya, filsafatnya, maka orang tersebut dia akan semakin tersesat dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-imanus sahih, iman yang benar itu akan memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang membuahkan kebahagiaan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa, kata Allah, mengerjakan kebaikan, amila salihan, dia mengerjakan amal saleh, min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman. Dalam keadaan beriman. Dan ini salah satu ayat yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa amal akan diterima dan membuahkan buah yang baik ketika amal tersebut didasari atas iman kepada Allah. Wa huwa mu'min. Di banyak ayat Allah selalu menyertakan amal saleh dengan iman. Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Iman dulu amal, iman dulu kemudian amal. Allah berjanji apa? Allah akan memberikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan kehidupan yang baik itu meliputi berbagai kemudahan dari berbagai rezeki, yakni Allah akan beri kemudahan dari berbagai sisi. Allah akan beri kemudahan mendapatkan rezeki yang halal. Allah akan beri kemudahan mendapatkan rezeki yang thayyib. Allah akan meringankan dia beribadah kepada Allah. Allah akan mudahkan dia melaksanakan ketaatan. Dan Allah akan memberikan kebahagiaan di dalam hatinya. Ini ma'asyiral muslimin, surat An-Nahl ayat 97. Tips orang mendapatkan kebahagiaan, iman amal saleh, titik. Anda tidak beriman kepada Allah, demi Allah Anda akan diliputi oleh kegelisahan. Hatta fulus banyak. Baca kisah para tokoh-tokoh terkenal, bukan tokoh ya, mereka tidak layak disebut tokoh, selebritis. Saya sering contohkan yang Hollywood, kelasnya Hollywood, bukan kelas lokal. Kalau kelasnya Hollywood itu, duitnya mereka bisa buat bayar buruh satu Surabaya itu. Mati bunuh diri, overdosis. Nulis surat, kesepian, sumpek. Kita bingung. Duit sami ini sumpek. Banyak ya, akhi. Kalau tidak bunuh diri, lari kemana? Lari untuk menenangkan diri dengan narkoba. Ada sesuatu yang hilang di dalam diri mereka, sekalipun dunia mengelilingi mereka. Bahkan mereka hidup dalam kemewahan. Apa kurang yakin kita bahwa kebahagiaan hakiki sumber utamanya bukan di luar diri kita, tapi di dalam diri kita. Orang yang mencari kebahagiaan di luar dirinya, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu. Abadan. Di sini kebahagiaan kita itu masing-masing tergantung kita. Antum cari kebahagiaan di luar diri antum, tidak akan bisa bahagia antum. Kebahagiaan di sini dengan apa? Iman. Iman kepada Allah. Loh kok saya beriman, tapi gelisah, ente belum beriman. Loh kok saya beriman, tapi kok sering sumpek, belum beriman. Berarti imanmu hanya sekedar slogan. Allah berjanji kok. Kita kalau mau melihat orang-orang beriman yang betul-betul itu siapa? Selain Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah nggak perlu dipertanyakan. Beliau adalah ya yang membawa wahyu yang mengajarkan keimanan. Para sahabat Nabi
Sahabat Nabi itu kalau kita baca sejarahnya, Allahu Akbar, hidupnya itu, ya Allah. Kalau dilihat dari aspek duniawi ya, apa kehidupan mereka? Bangun menghadapi orang musyrik, ditindas, ditikam. Belum lagi di dalam rumahnya nggak ada makanan. Terusir, hijrah. Nggak ada yang gila. Nggak ada yang stres. Sahabat Abu Hurairah stres, nggak duit-duit. Kalau kita orang. Nggak ada, Pak. Lo kok bisa? Lo yang si fulan kaya, gelisah terus hidupnya, bahkan stroke. Masih kurang yakin kita bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah ma fi qulubina, ma fi anfusina. Iman. Allah janji itu. Maka hayatan thayyibah itu adalah rezeki yang halal. Yang disebut oleh Ibnu Katsir ini, Pak. Itu contoh orang yang dapat kehidupan yang baik. Orang kalau hidupnya dengan rezeki yang halal, tenang hidupnya, Pak. Tapi kalau hidupnya sekalipun kaya dari rezeki yang haram, gelisah. Gelisah. Obat tidurnya banyak itu. Gelisah dia. Rezeki yang halal. Kemudian termasuk kehidupan yang baik diringankan beribadah kepada Allah. Apakah ada kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan orang beribadah kepada Allah? Banyak fenomena orang hijrah. Yang hijrah itu yang fulus-fulus. Yang terkenal. Kenapa mereka hijrah? Mereka tidak mendapatkan apa-apa di situ. Mereka senang. Bahkan mereka meninggalkan hiruk pikuk kemewahan duniawi. Mereka siap meninggalkan itu dan mereka betul-betul mentalak itu semua. Karena mereka sudah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Hayatan thayyibah. Termasuk kata para ulama ketika menjelaskan ayat ini, An-Nahl ayat 97 ini, hayatan thayyibah juga artinya kehidupan yang baik di alam barzakh. Ada yang menafsirkan itu. Betul-betul orang itu, orang beriman dan beramal saleh, dia akan merasakan kehidupan yang baik, yang bahagia, murni ketika sudah di alam barzakh. Kalau di dunia masih bercampur dengan berbagai macam cobaan. Ini sebagian ahli tafsir. Tapi ada ahli tafsir mengatakan tidak, dia mendapatkan kehidupan yang baik di dunia. Apa sih kehidupan yang baik itu? Itmi'nanun nafs, jiwa yang tenang. Orang kalau jiwanya tenang, hidupnya senang. Tapi kalau jiwanya gelisah, sumpek, takut, ketakutan, hatta punya rumah 10, tapi jiwanya gini Pak, goncang. Nggak kuat dia, ke psikiater dia. Dan itu diraih dengan apa? Iman wal amal saleh. Ya. Jadi kalau mau bahagia nggak usah Pak bayar sampai jutaan rupiah ikut seminar. Seminar kebahagiaan, ya Allah, eman duwe. Dimasukkan masjid ahsan ada. Ya. 10 itu belasan juta loh itu Pak. Orang cari kebahagiaan. Antum melihat pesertanya, 1-2 orang. Full. Setiap ada seminar, happiness, kebahagiaan, apalagi kekayaan, membludak itu. Majelis ta'lim surga, tidak terlalu bludak. Ya. Karena menurut mereka tidak mendatangkan kebahagiaan. Itu salah kaprah. Salah kaprah. Jadi orang cari kebahagiaan. Al-Quran sudah menunjukkan. An-Nahl ayat 97. Ini loh, hei menungso. Siapa yang ngomong ini Pak? Allah Azza wa Jalla. Siapa Allah yang menciptakan kita? Yang menciptakan kebahagiaan. Allah yang lebih tahu apa yang membuat manusia bahagia, sengsara. Allah yang lebih tahu karena Allah yang menciptakan. Pencipta, dia lebih tahu dari apa yang dia ciptakan. Jadi jangan cari kebahagiaan kepada manusia. Anda keliru. Dia bukan menciptakan, yang tahu manusia dengan segala piranti. Isinya Allah Azza wa Jalla. Bumi pun demikian. Bumi, langit, Allah yang menciptakan. Allah yang tahu mana aturan yang bisa mendatangkan kebaikan. Allah yang lebih tahu daripada manusia. Kemudian orang beriman, buah dari keimanan adalah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Al-Baqarah ayat 257. Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman.
kemudian mendapatkan rezeki yang baik. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah Azza wa Jalla berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya penduduk bumi beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu. Akan tetapi penduduk bumi lebih memilih mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Al-A'raf ayat 96. Kemudian Allah akan memberikan kekuatan bagi orang-orang beriman. Kekuatan ruh, kekuatan jiwa, kekuatan menghadapi segala tantangan dengan iman. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Munafiqun, sesungguhnya kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasulnya, dan bagi orang-orang beriman. Kemudian Allah akan memberikan kemenangan atas orang-orang beriman. Dimenangkan atas musuh-musuh mereka. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ar-Rum ayat 47. Kalau ada pertanyaan, kenapa kita umat Islam kok tidak memperoleh kemenangan? Karena kita belum merealisasikan keimanan yang benar. Allah tidak mungkin berdusta. Allah tidak akan mungkin menyalahi janjinya. Allah berfirman, kami betul-betul akan memenangkan orang-orang beriman. Maka kata para ulama, ketika mereka ditanya, ya Syekh, kenapa kita mukminun belum mendapatkan kemenangan? Syekh kembali bertanya, betul gak antum mukminun? Jangan-jangan iman kita itu masih slogan. Iman kita itu masih dalam bentuk penampilan. Bagaimana kita dimenangkan atas musuh-musuh Allah, sedangkan kita masih memusuhi saudara-saudara kita, menginjak-injak saudara kita. Apakah itu ciri orang beriman? Bagaimana kita dimenangkan atas musuh-musuh Allah? Setiap hari kita berbuat zalim kepada manusia, merendahkan orang, bahkan terhadap istri kita menginjak-injak. Mukmin lah, belum sempurna iman kita. Maka ketika kita melihat buah dari iman belum terlihat di dalam kehidupan kita, jangan salahkan firman Allah, tapi salahkan diri kita, koreksi diri kita. Lihat apa yang saya lakukan, lihat apa yang sudah saya kerjakan, apakah pantas saya mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, terkadang kita jarang mengoreksi diri, Pak. Seringkali mengatakan, mana janji Allah? Loh, saya sudah sholat. Loh. Padahal kemaksiatan berderet di dalam kehidupannya. Dia lupa. Kalau kita betul-betul beriman, sebagaimana para sahabat beriman, Allah akan memberikan kemenangan, dan itu bukti nyata. Bagaimana orang-orang yang hidup di padang pasir menjatuhkan dua kekuatan besar, Romawi dan Persia, yang pada saat itu mereka sangat dipandang dengan pandangan sebelah mata. Bahkan mungkin tidak pakai mata, Pak. Dipandang hina. Loh, orang-orang Arab. Rib'i bin Amir ketika datang menghadapi kekuatan raja, mereka heran dengan pakaian Rib'i bin Amir yang seperti itu. Loh, kok bisa orang-orang Arab ini menguasai kita ini? Modelnya saja nggak pantas menguasai bumi. Apa yang mendapatkan? Apa yang menyebabkan mereka unggul? Al-iman. Allah buktikan janjinya. Tapi kita terperosok, ma'asyiral muslimin. Karena mohon maaf ya, saya antum belum merealisasikan iman. Dan itu salah satu pentingnya kita belajar tentang iman. Salah satu tujuannya untuk menambah ilmu dan juga mungkin mengoreksi masing-masing dari kita. Apakah keimanan saya kepada Allah itu sudah betul tah? Apakah saya sudah tatbiq, merealisasikan imanuna, merealisasikan iman saya kepada Allah? Karena Allahu la yukhlifullahu wa'dah. Allah tidak mungkin akan menyelisihi janjinya. Kemudian Allah akan memberi pembelaan kepada orang-orang beriman. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 38. Allah tidak akan menjadikan orang kafir berkuasa atas dirinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 141. Loh, kok kita dikuasai? Kembali itu pertanyaan buat kita, dikoreksi keimanan kita, Pak. Saya terkadang kalau ditanya, saya kembali bertanya, ya akhi, kan sering kali muncul, Ustaz, kok kondisi kita kayak gini ya? Kok kondisi kita kayak gini ya? Saya bilang, ya akhi, mungkin itu hukuman Allah atas dosa-dosa kita. Cobalah dikoreksi diri kita masing-masing lah. Sejauh mana sih kita mengimplementasikan keimanan kita?
Coba dikoreksi paling mudah, dimulai dari ibadah kita, akhlak kita, sikap kita terhadap orang tua, terhadap kerabat, masing-masing mengoreksi diri. Kita bagaimana kita mendapatkan kemenangan atas musuh-musuh. Kalau musuh di dalam diri kita saja kita tidak mampu mengalahkannya. Egoisme, ingin menang sendiri, kezaliman, keangkuhan. Angkuh terhadap saudara-saudaranya. Loh, bagaimana Allah akan memberikan kemenangan atas musuh-musuh kita? Bagaimana kita bisa menang? Mengalahkan diri kita saja kadang-kadang tidak mampu. Di antara kita justru terjadi peperangan dan masing-masing merasa paling benar. Apakah itu implementasi dari keimanan kepada Allah? Maka sekali lagi Allah tidak akan menyelisih janjinya. Kalau kita betul-betul beriman, Allah tidak akan menguasakan orang kafir di atas kita. Berarti ada yang salah dengan kita. Ada yang perlu kita koreksi. Ayo masing-masing mengevaluasi diri. Sama seperti Allah juga berfirman, berjanji. Di dalam surah An-Nur ayat 55. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berjanji bahwa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, Allah akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Tamkin, kekuasaan di bumi. Allah berjanji. Tapi siapa yang Allah beri kekuasaan, kekuatan, kemenangan, orang-orang beriman dan beramal saleh. Pertanyakan masing-masing, apakah kita sudah betul-betul mengimplementasikan keimanan dengan benar? Maka semua buah iman ini akan tampak dalam kehidupan di dunia jikalau kita mengaktualisasikan iman yang semestinya. Orang-orang yang lemah iman atau beberapa sifat imannya tersebut hilang, buah iman tidak akan terwujud dan tidak akan dapat dirasakan. Sebagaimana yang kita saksikan pada kondisi kaum muslimin saat ini. Kemudian ma'asyiral muslimin, ini sebelum kita masuk dalam pembahasan Kitabul Iman, saya ingin menyampaikan tentang buah keimanan agar kita merasa penting untuk belajar dan menjadi orang-orang yang betul-betul beriman. Kemudian apa buah keimanan di negeri akhirat? Yang pertama, ikhwani fillah, tadi urusan dunia, Allah memberi kemenangan, rezeki yang halal dan lain sebagainya, kehidupan yang baik. Allah akan memberi petunjuk, semuanya di dunia akan didapatkan orang beriman. Di akhirat, ketika orang beriman berpindah dari kehidupan dunia, Allah Azza wa Jalla akan menjadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Orang yang menjaga keimanannya, dia hidup dengan menjaga keimanannya, dia hidup dengan mengawal keimanannya agar tidak rusak dan hancur. Maka Allah akan memudahkan di akhir hayatnya untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat 30-31, yang artinya sesungguhnya orang-orang berkata Tuhan kami adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, meneguhkan pendirian mereka di atas prinsip iman kepada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Maka malaikat-malaikat akan turun ketika dia menghadapi sakratul maut, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut, janganlah engkau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dia dikuatkan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengucapkan Allah, thumma istaqama, kemudian istiqamah. Kita ingin husnul khatimah, istiqamah di atas keimanan kita. Jangan rusak keimanan kita dengan perbuatan syirik, dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang beriman, dia di alam kubur akan diberi kekuatan untuk menjawab pertanyaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Ibrahim ayat 27, dan sebagaimana yang sabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di alam kubur hanya orang-orang beriman yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Orang-orang munafik, orang-orang kafir, mereka tidak akan mampu menjawab. Mereka hanya mengatakan la adri, la adri. Saya tidak tahu, saya tidak tahu.
Padahal pertanyaannya mudah. Pertanyaannya mudah dan diberi bocoran oleh Nabi SAW. Apa pertanyaannya? Man Rabbuk? Wa man Nabiyuk? Wa ma dinuk? Seputar itu. Yang itu pertanyaan kalau diajukan kepada setiap orang saat ini, semua orang bisa menjawab, Pak. Hatta orang yang tidak beriman. Namun alam kubur, ikhwani fillah, di alam kubur yang memudahkan orang menjawab bukan hafalan dia, tapi keyakinan dia. Amal perbuatan dia, iman dan amal salehnya itu yang memudahkan orang mengucapkan La ilaha illallah. Memudahkan orang mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Dini Islam. Bukan hafalan. Maka iman itu keyakinan yang nanti akan terwujud dalam ucapan dan terlihat dalam bentuk perbuatan. Allah akan beri kekuatan. Kemudian orang-orang beriman di alam barzakh, kuburnya akan diperluas dan tempat syurganya akan diperlihatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ketika orang-orang beriman, mereka berada di alam kubur, maka Allah ada yang memanggil di penghuni langit, sesungguhnya hambaku sudah benar dalam menjawab. Yani ketika dia mampu menjawab, maka siapkanlah syurga, pakaikanlah ia pakaian syurga, bukakanlah pintu syurga, kemudian didatangkanlah rohnya, dan diberi wangi-wangian serta dilapangkanlah kuburnya sepanjang mata memandang. Hanya didapat oleh orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah, Allah akan melindunginya. Kalau di alam barzakh dia akan dilindungi, dia akan diberi kenikmatan. Insyaallah seterusnya dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan sampai Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan orang-orang beriman ketika dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan kekal di dalamnya. Siapa yang masuk syurga pasti kekal. Tidak mungkin ada orang yang keluar masuk syurga kemudian keluar lagi. Namun yang masuk neraka ada yang kekal, ada yang keluar. Yang keluar siapa? Orang-orang beriman tapi lemah imannya. Rusak imannya, belum lenyap. Imannya tidak lenyap. Masih ada fondasinya. Asasnya masih ada tapi rusak dengan perbuatan maksiat. Imannya menyelamatkan dia dari siksa api neraka yang kekal. Yang kekal hanya orang-orang yang tidak beriman. Hanya orang-orang yang tidak beriman yang kekal di neraka. Dan ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah semuanya, Pak. Ya, sekarang ini ada keyakinan-keyakinan yang dilontarkan bahwa neraka itu, syurga itu milik siapapun, apapun agamanya. Yang penting dia berbuat baik. Subhanallah. Syurga milik siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan milik kita, Pak. Yang buat aturan masuk surga dan neraka itu Allah. Quran sudah menjelaskan itu. Saya pernah membaca itu komentarnya salah satu pegiat media sosial di negeri kita. Ketika dia memposting satu orang yang tidak beriman kepada Allah, tapi punya jiwa sosial yang tinggi. Lalu dia membuat pertanyaan, apakah orang seperti ini akan disiksa oleh Tuhan? Tidak mungkin. Loh, dia ini apanya Tuhan gitu loh. Ya. Pertanyaannya kan itu. Loh, antum ini apanya Tuhan, apanya Allah itu? Mungkin tidak mungkin itu. Ya. Ya itu karena apa? Kebodohannya. Ya. Subhanallah. Jadi apakah mungkin urusan siksa dan neraka urusan Allah? Tapi Quran menjelaskan itu secara gamblang. Bahkan semua agama punya prinsip di luar agamanya salah, itu pasti. Bohong kalau ada orang beragama, satu agama lalu mengatakan semua agama sama. Basa-basi. Semua agama, dan justru itulah orang beragama. Kenapa orang berpegang teguh dengan satu agama? Karena dia merasa bahwa agamanya penyelamat. Kalau dia merasa semua agama sama, tidak akan mungkin dia tetap dengan kokoh dengan agamanya.
Makanya saya sepakat dengan salah satu tokoh kita di Indonesia ini yang mengatakan toleransi ya, itu adalah tidak saling menyakiti dan mengganggu. Itu toleransi, Pak. Dia tidak sepakat dengan kata-kata toleransi itu saling menghormati. Itu hanya kata-kata yang tidak mungkin didukung oleh keyakinan dia. Bagaimana saya, orang di luar Islam, menganggap Islam itu salah, Nabi Muhammad itu salah, lalu mengatakan menghormati. Penghormatan itu sesuatu yang unggul, mulia. Jadi kata-kata itu hanya basa-basi. Toleransi itu bukan saling menghormati, tapi saling tidak mengganggu. Jangan mengganggu pemeluk lain menjalankan agamanya. Itu toleransi, Pak. Dia mau beribadah, silakan. Tidak boleh umat Islam mengganggu. Tanpa kita perlu memberi penghormatan-penghormatan. Karena itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang jujur dari keimanannya. Ma yumkin abadan. Orang yang setiap hari membaca firman Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu dia akan mengatakan, oh agama itu baik, selamat atas kelahiran Tuhan. Lah, itu artinya apa? Sesuatu yang kontradiktif akhirnya. Maka kita katakan toleransi, biarkan masing-masing agamanya dengan keimanannya, jangan diotak-atik. Biarkan. Lakum dinukum waliyadin. Toleransi itu ada tidak mengganggu mereka dan tidak boleh mengganggu mereka. Mereka sedang beribadah di Sumut Mercon umpamanya. Dosa gak boleh, diganggu gak boleh. Itu arti toleransi, Pak. Tidak saling mengganggu. Membiarkan masing-masing dalam agamanya dan beribadah sesuai dengan agamanya. Silakan. Itu makna insya Allah. Ya, saya sepakat dengan konsep toleransi seperti itu. Ya. Kita umat Islam jelaskan bahwa agama Islam yang paling benar hanya orang Islam. Tidak ada masalah. Dan itulah inti dari semua agama, meyakini keselamatan ada di dalam keyakinan dan agamanya. Wallahu a'lam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.